Assalamualaikum saudara guys. Hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2024. Kita melakukan perjalanan ke camping ground Mandalawangi di Cibodas ya. Itu tepatnya di kaki Gunung Mandalawangi. Camping ground ini tepatnya berada di kaki Gunung Mandalawangi, sebelah-sebelahan dengan Gunung Gede Pangrango. Sesampainya di gerbang, kami ditagih untuk membayar retribusi Pemda, dan kami tinggal melihatkan struk bahwa kami sudah booking dari sehari sebelumnya. Nah, kami dipersilahkan masuk menuju parkiran. Lokasi tenda kami cukup jauh ya dari parkiran, karena kita minta di sisi sungai, sedangkan sisi sungai yang dekat dari parkiran itu udah penuh. Akhirnya mereka mengirim kita ke mana? Ke samping danau. Di area camping ini ada danau. Nah, dari danau itu kita turun lagi. Nah, jadi untuk menuju lokasi tenda kami itu harus melewati 2 bukit lah. Jadi kita nanjak, kemudian turun, kemudian nanjak lagi ketemu danau, kemudian turun lagi baru ke arah posisi tenda yang ada di samping sungai. Walaupun jadi ya kita karena agak jauh ya, dan bawa barang bawaan banyak karena kita belum pernah camping, jadi bawaannya over gitu. Over. Ini contohnya bantal guling juga dibawa, selimut juga dibawa. Nah, jadi nggak apa-apa karena banyak, jadi kita pakai jasa porter. Itu waktu kita datang di parkiran, pas calling ke BA Adventure, kita pakai booking ke BA Adventure, istilahnya kalau orang sana bilangnya Haji BA. Nah, ini di pinggir sungai lokasi tenda kita. Nah, jadi dibawa oleh porter, biayanya 50.000. Ada galon, ada kontainer box yang berisi peralatan gitu kan, ada tas, jadi itu dibawa porter, sekali jalannya 50.000. Nah, ini saudara guys, waktu pagi ini masih sepi nih tenda kita, di samping-samping tetangga kita masih sepi, tapi nanti makin sore makin rame. Nah, ini sungainya jernih dan cukup privat lah. Kalau yang di dekat pintu masuk itu agak orang lalu lalang gitu. Nah, ini juga fasilitas toiletnya bersih. Di sini kita kalau camping, toilet itu dicas 8.000 per malam per orang. Jadi kalau kita 4 orang berarti 32.000. Nah, jadi hal pertama yang disiapin pas nyampe adalah setting peralatan masak. Karena hari Jumat, persiapan buat makan siang setelah Jumatan gitu ya. Di sini alhamdulillah ada masjid juga, masjidnya cukup bersih walaupun nggak terlalu besar, tapi bisa mengakomodir untuk Jumatan. Sewa tenda plus matras 1 malam, ini tenda ukuran segini yang kapasitas 6-8 orang itu 150.000 per malam. Nah, itu biaya yang kami keluarkan. Jadi mulai dari biaya masuk 12.000 per orang, kemudian parkir mobil 5.000, kemudian fasilitas toilet 8.000 per orang per malam, kemudian camping ground 29.000 per orang per malam. Jadi total sekitar 378.000 untuk menginap 1 malam. Ini sudah mulai main air, 1 orang sudah mulai main air, bajunya sudah mulai basah, nggak sabar pas ngeliat sungai langsung nyemplung. Nah, karena waktu sudah menunjukkan waktu untuk Jumatan, siap-siap ini berangkat menuju masjid. Nah, ini tadi danau yang saya bilang. Nah, posisi kita di sebelah kiri nih, sebelah kiri ke bawah lagi posisi tenda kita. Nah, ini kita menuju masjid.
Ya cukup jauh lagi kita berjalan karena masjidnya berada di samping tempat parkir. Ini cukup jauh lagi, jadi kita harus melewati 2 bukit, istilahnya ya, 2 kali nanjak dan 2 kali turun gitu. Ya kalau dari sini kita kan udah di atas nih. Kalau tadi kan dari tenda kita naik, kemudian ini rata, kemudian ntar kita turun lagi, ntar naik lagi, ntar turun lagi. Nah ini kita nanjak lagi. Guys, ini pengalaman pertama kita camping ya. Kita belum pernah camping sebelumnya, yang camping sekeluarga. Nah ini udah selesai Jumatan. Masjidnya sebesar ini, nggak begitu besar tapi bersih dan dingin. Ya dingin karena memang berada di kaki gunung. Persisnya camping ground ini berada di kaki gunung Mandalawangi sebenarnya. Nah Gunung Mandalawangi ini bersebelahan dengan Gunung Gede Pangrango. Luasnya sekitar 30 saya lupa 3 hektar kalau 30 gitu antara itu. Nah jajan dulu. Nah selesai jajan kita kembali ke tenda ya. Selesai Jumatan, jajan, kembali ke tenda. Nah waktunya makan. Ini pengalaman pertama juga bagi anak-anak, makan di tenda, makan siang di tenda. Menyenangkan berada di alam. Kalau pengen nyebur, tinggal nyebur. Oh ya saudara guys, kita camping kali ini 4 orang. Karena anak kami yang paling besar nggak ikut karena sedang menuntut ilmu di negeri seberang sana. Jadi pulangnya sekali setahun, ya kesempatan ini dia nggak bisa ikut bareng-bareng sama kita gitu. Selepas makan seperti biasa acara bebas. Yang mau mandi silakan. Ya tentunya kalau yang ibu-ibu pasti beres-beres ya, pasti bersih-bersih dan cuci-cuci. Kita kerjasama aja, saling bantu gitu. Kalau yang mau tidur juga tidur, yang mau mandi-mandi. Pokoknya acara bebas sampai sore. Sebelum selanjutnya akan rencananya akan trekking sore. Rencana akan ke Curug Rawa Gede. Kita berangkat dari rumah jam 5:30 pagi. Lancar sekali ya karena kita di long weekend ya, kan hari Kamisnya libur Isra Mi'raj, kemudian hari Jumatnya cuti bersama Imlek ya kan, kemudian hari Sabtu Imlek. Jadi ada 4 hari yang libur, jadi jalanan sepi karena orang sudah berangkat itu mungkin di hari-hari sebelumnya mungkin udah berangkat gitu ya. Jadi pagi itu kita dari rumah, dari Pamulang ke Cibodas makan waktu 3 jam. 1 jam perjalanan sampai di Bogor, melipir dulu, sarapan bubur ayam dulu, kemudian berangkat. Melanjutkan perjalanan ke Cibodas, 2 jam kemudian nyampe. Jadi waktu tempuh kami 3 jam. Yang biasanya kalau ini tanpa tol ya, kalau dari kita melewati puncak itu, kalau dari Pamulang ke puncak itu jarang lah kita bisa tembus dalam 3 jam gitu. Sungai ini seperti ya sungai privat aja, walaupun ada tetangga-tetangga yang mandi, tapi hanya orang-orang yang tendanya berada di sekitar sungai gitu.
Nah, seperti saya ceritakan sebelumnya, kalau yang di depan di dekat gerbang itu orang lalu lalang menuju gerbang dan keluar dan masuk ke area itu melewati sungai tersebut. Jadi kurang privat aja. Sempat ngomong ke anak saya yang paling kecil, ya kita pindah ke sini deh. Nggak mau, di sini ramai banget. Dia bilang gitu. Nah, yang itu di dekat Blok Rasamala. Yang saya ingat itu Blok Rasamala. Justru yang tempat kita camping ini saya lupa itu blok apa. Banyak blok di sini, tapi yang diingat hanya Blok Rasamala. Ya untuk anak-anak enak nih, puas. Selesai mandi, ngopi-ngopi dulu sambil menikmati udara sore ya kan. Selesai mandi-mandi, selesai berendam, mandi ganti baju, ngopi sore sebelum trekking. Tanggal 9 Februari 2024. Ini semakin rame nih, Ini udah mulai penuh. Udah mulai penuh tenda. Di camping ground ini fasilitasnya cukup banyak, ada masjid, ada playing ground ya. Playing groundnya tapi kayaknya udah nggak kepake gitu. Dan bagi yang nggak punya tenda, nggak punya peralatan camping seperti kami, itu semuanya bisa disewa. Pengelola di sini menyediakan cukup lengkap dari tenda, matras, kasur, bantal. Sepertinya ini aktivitas mereka sedang memancing lobster ya guys, sepertinya. Kalau tadi ditanya dari anak-anak yang pakai baju lengan oranye itu, katanya sih mereka sedang mencari lobster. Tapi coba kita lihat lagi. Waduh. Ntar dia nyapit ke situ, Pak? Enggak. Oh, Tapi coba. Nah, ini hasil tangkapan bapaknya. Udah banyak banget ini dari pagi guys. Ya, kasih lagi deh. ini rencananya kita mau ke Curug Rawa Gede. Ini waktu sekitar lebih kurang jam 5 ya, lebih kurang jam 5 gitu. Ada yang tidur di tenda, ada yang mau trekking gitu. Nah, ini kita coba trekking bertiga menuju Curug Rawa Gede. Nah, sayangnya yang itu nggak berhasil gitu, karena yang pertama bawa anak saya yang kecil, kemudian waktunya juga udah sore, udah jam 5 lebih 15 ini kalau nggak salah. Terus nanya ke yang jaga warung di dekat situ, dia bilang sekitar 5 menit apa 10 menit gitu. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu nih seperti apa medannya yang mau dituju, sedangkan hari udah sore dan juga nggak banyak orang yang kesana di sore itu gitu. Akhirnya mengurungkan niat, nggak jadi sampai ke curug. Tapi masih nyoba gitu, masih nyoba turun semampunya, sebatasnya di mana sih gitu. Kalau batas tertentu nanti nggak nyampe juga, ya udah deh kita balik ke tenda. Karena besok masih ada waktu lagi, ya kita berniat
ya udah besok aja kita ulangi lagi gitu trekkingnya. Nah, sampai sini kita memutuskan untuk balik. Udah ragu untuk melanjutin perjalanan. Malam dari maghrib sampai jam 3 pagi kira-kira itu diguyur hujan. Ya walaupun tenda nggak pakai flashlight, tapi alhamdulillah nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes. Cuman ada rembes sedikit di bagian di bawah, bagian bawah gitu. Ya habis maghrib kita makan malam. Kemudian ada tetangga sebelah masak sayur asem, kita dibagi. Ada ikan asin, ada pete, pokoknya asik lah. Hujan-hujanan makan di tenda gitu kan. Habis itu kita tidur supaya paginya bangun dengan segar dan trekking lagi. Selamat pagi saudara guys, pagi ini hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 jam setengah 6. Kita rebus air dulu saudara guys. Semalam hujan dari waktu Isya mungkin. Dari waktu Isya hujan sampai jam 3 pagi masih hujan. Kita nggak ngambil gambar karena mau keluar aja segen banget. Mantap, alhamdulillah tendanya nggak bocor. Sekarang cuacanya udah kering, udah nggak hujan, Air sungai cukup deras. Rebus air dulu saudara guys, tahu buat apa? Pokoknya buat minum air putih, buat minum teh atau apa gitu. Pagi ini alhamdulillah cuaca cerah. Jadi cuaca cerah ini kita manfaatkan untuk keliling-keliling sekitar area camping ya. Sekitar bumi perkemahan Mandalawangi. Nah, ini kita coba susuri danau. Kemudian berencana lagi untuk masuk dinosaurus. Jadi dinosaurus itu sebenarnya jembatan gitu. Jembatan yang dibentuk seperti dinosaurus ya, jadi kita masuk ke dalam perut dinosaurus gitu ceritanya. Nah, nanti kita nyampe di seberang sungainya, di sisi yang sebelah sananya, yaitu blok Rasa Mala. Yuk kita ikutin saudara guys. Ya guys, kita di sini jalan-jalan pagi. Jadi kita
kita ada berjalan dari sana dari kita ke sini. Kita mau ke sana, kita mau tahu sih di sana tuh ada apa. Yuk, ayo. Itu teratainya bagus banget, Mah. Teratainya tuh bagus banget. Kan kita mau ngetek tempat di pinggir sungai, Mak. Makanya kita nelpon dulu. Guys, ini kita naik ke menara. Ternyata semakin tinggi, karena dia semakin tinggi, ini semakin tinggi di sini, nih, sejuk dari di bawah tadi. Nih, Mak. Masa sih? Aku takut ih. Masa sih? Menggagalkan penyiaran. Lantai berapa ini, Pak? Lantai 5? 4. 3. Tahu? 4 ya, beres ya? Jagain adanya tuh. Enggak. Ya, tapi di sono. Di atas. Ya. Ini bunga trompetnya bagus-bagus. Ini yang di dalam itu, mah, yang di dalam YouTube yang kita lihat. Oh, yang Ini. Oh, tuh. Ya. ini berarti sungai ini di bawah yang punya kita ya? Iya. Nah, ini masuk ke blok Rasamala nih, saudara guys. Nah, kalau saya lihat-lihat, blok Rasamala ini cocok untuk orang-orang yang pengen tempat yang luas gitu. Nah, cuman dia di sini untuk ke sungai agak jauh. Jadi dia padang yang agak luas gitu. Enak nih kalau buat pasang-pasang hammock di sini, lebih enak daripada di tempat kami tadi. Nggak ada, agak susah gitu untuk masang hammock. Kalau ini banyak sekali tersedia batang-batang pohon untuk pasang hammock. Ini datarannya luas, cuman di sini dekat dengan rumah penduduk ya. Jadi di pinggir-pinggirnya udah kelihatan rumah penduduk. Jadi nuansa, ini pendapat saya ya. Jadi nuansa hutannya itu agak kurang gitu. Penasaran sore kemarin yang tidak berhasil menuju Curug? Pagi ini melanjutkan lagi nih saudara guys, menuju Curug. Nah, perjalanan ke Curug ini ada 10 menit dari kita turun tangganya, kita memasuki treknya gitu. Tapi kalau dari tenda masing-masing ya beda-beda, tergantung
jarak tendanya ke awal penurunan, awal kita menuruni lembah gitu. Nah, sekitar 10 menit, medannya nggak terlalu berat. Asik lah, asal nyantai nggak ada masalah. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya sampai nih saudara guys, sampai juga di air terjun Rawa Gede atau istilahnya Curug Rawa Gede. Akhirnya kita sampai. Ya, itulah kisah. Itulah cerita dari camping perdana kami sekeluarga. Terima kasih telah menonton video kami. Nanti kalau ada acara-acara jalan-jalan lagi atau camping lagi, kita upload lagi saudara guys. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.